Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 36 USG pertama. Saat sampai di rumah, Kiara langsung tertidur, dan Kai pun segera menggendong kembali tubuh istrinya ke kamar, membiarkannya istirahat agar pikirannya kembali tenang. Melihat beberapa barang yang dibawa Kiara tadi, membuat Kai mengerutkan dahi, penasaran dengan apa isi di dalamnya. Matanya kembali melihat ke arah Kiara yang tertidur pulas. Lalu, ia membuka satu persatu map dan juga box yang berisi beberapa foto masa muda orang tua Kiara. Dan kini, tangannya beralih membaca isi surat yang ditinggalkan Maya untuk Kiara. "Aku tahu kamu wanita baik," gumam Kai menghela nafasnya kasar saat selesai membaca surat dari Maya. Mendengar suara lenguhan Kiara, membuat Kai langsung meletakkan surat itu kembali dan ia segera menghampiri istrinya. "Kai," gumam Kiara yang masih dalam posisi mata terpejam. "Iya sayang, aku di sini," bisik Kai di telinga Kiara, membuat wanita itu langsung beringsut dan memeluk tubuh suaminya dengan begitu erat. "Kai, aku anak yang tidak diinginkan. Mamaku berusaha membunuhku, dan papaku, dia pergi. Papa Zaki, dia bukan papaku. Aku tidak..." "Shh, jangan bicara seperti itu lagi. Aku yakin mereka menyayangi kamu. Dan kalaupun mereka tidak menyayangi kamu, ada aku yang akan selalu menyayangi kamu. Aku akan berterima kasih pada Papa Zaki dan juga Mama Adel, karena berkatnya aku bisa menemukanmu dan memiliki kamu. Aku mohon jangan terlalu memikirkan hal yang tidak penting. Semua sudah berlalu, biarkanlah berlalu." Papa Zaki juga Mama Adel sudah tenang di sana. Biarkan mereka bahagia dengan melihat putri mereka bahagia. Sayang, kamu harus ingat, ada baby kita yang juga butuh support kamu. Kamu tidak boleh terpuruk terus. Apa kamu juga ingin anak kita? "Enggak, Kai, aku tidak mau," potong Kiara dengan cepat. Maafin aku." Sudahlah, kamu harus tenang, jangan menangis lagi. Kamu ingat kan pesan dokter? Apa yang kamu rasakan akan dirasakan juga sama baby kita. Jadi aku mohon jangan bersedih lagi, apalagi menangis. Karena di sini Kai menarik tangan Kiara dan meletakkannya di dada. "Di sini aku juga ikut merasakan sakit saat melihat kamu menangis." "Jelas, Kai." "Kenapa kamu jadi gombal sih, Kai?" sungut Kiara menghapus air matanya. "Aku tidak gombal, sayang. Aku berbicara fakta. Jadi mulai sekarang kita buka lembaran baru. Fokus pada masa depan kita. Tidak peduli kamu anak siapa, dari mana dan kenapa, kamu tetap istriku. Istri Kaisar Nolan, tidak bisa diganggu-gugat. Selamanya kamu ada di sini, menemaniku dan merawat anak-anak bersama." Kai lalu mencium kening Kiara dengan lembut, hingga membuat hati Kiara kembali menghangat. "Terima kasih Kai, sudah menerimaku, menyayangiku dan mencintaiku," gumam Kiara yang langsung mengeratkan pelukannya pada Kaisar. "Besok kita pergi ke makam Mama Adel, kamu sudah dapatkan alamatnya?" "Maya yang memberikan alamat itu, dan juga dia kecelakaan saat akan menuju ke pemakaman Mama Adel." Lirih Kiara kembali sedih, mengingat kepergian Maya. "Shh, udah dong, jangan sedih lagi. Maya sudah berjuang mendapatkan informasi ini, jadi jangan kita sia-siakan. Aku yakin dia bahagia melihat kita dari sana. Biarkan dia tenang, oke?" Kiara hanya menganggukkan kepalanya dan berdoa semoga benar bahwa Maya bahagia melihatnya dan Kai bahagia.
Setelah selesai mengunjungi makam Mama Adele dan Papa Zaki, kini Kai membawa Kiara ke rumah sakit. Ia khawatir dengan keadaan kandungan Kiara karena beberapa hari ini Kiara sering melakukan perjalanan jauh. Juga pikirannya kacau. Ia takut kandungannya akan kenapa-kenapa. Memasuki kawasan rumah sakit, mereka disambut hangat oleh Bastian, yang memang sudah tahu bahwa Kai dan Kia akan datang. Ia segera menghampiri Kiara dengan senyum hangatnya, sedikit memberikan hiburan karena tahu wanita itu habis menangis saat di pemakaman. "Selamat sore Nona Kiara," sapa Bastian sedikit bercanda. "Nona, aku Nyonya, bukan Nona lagi," cetus Kiara sambil menahan tawanya. "Oh iya lupa, Nonanya sudah jebol, jadi ganti Nyonya," sindir Bastian terkekeh. "Kamu pikir aku bendungan, pakai jebol segala?" Sungut Kiara menatap tajam pada Bastian. "Lah, kan memang iya, Ra, kamu bendungan. Yang jebol Bang Kaisar," ucap Bastian lalu tertawa. "Bas," Kai langsung menatap tajam pada adiknya saat melihat Kiara menatapnya dengan tatapan sedih yang dia buat-buat. "Tahu ah, bumil sensian, tukang ngadu sekarang." "Bodoh," kata Kiara kembali terkekeh melihat wajah kesal Bastian. Bastian pun lalu mengajak kakak dan kakak iparnya untuk menemui dokter terbaik di rumah sakit itu. Namanya Dokter Sylvie. Umurnya 5 tahun lebih tua dari Bastian. Walau begitu dia sangat ramah dan baik. Itulah mengapa Bastian suka dengannya. Maksudnya suka berteman. Begitulah menurut Bastian. "Hai dok, ini kakak ipar saya," ucap Bastian saat memasuki ruang praktek Dokter Sylvie. "Halo Ibu Kiara, silakan masuk. Bastian sering membicarakan Anda," ujar Dokter Sylvie dengan sopan dan ramah. "Kok saya dipanggil ibu? Saya bukan ibu-ibu dok," kata Kiara tidak menyukai panggilannya. Maksud saya Nyonya Kiara," ralat Dokter Sylvie. "Tapi saya juga bukan Nyonya, saya nggak mau." Dokter Sylvie tahu bahwa Kai adalah anak pemilik rumah sakit, kakak dari Bastian, dan yang ia hadapi bukanlah pasien sembarangan. Jadi ia berusaha melakukan semaksimal mungkin. "Lalu saya harus memanggil apa?" tanya Dokter Sylvie semakin pias saat melihat wajah Kai yang berdiri di belakang Kiara dengan ekspresi datar. "Dokter umurnya berapa?" tanya Kiara mengerutkan dahinya. "Ra, yang mau diperiksa kamu, kenapa kamu yang nanya-nanya umur?" ketus Bastian tak habis pikir. "Yang Bastian ganggu nih, suruh keluar gih," ranya Kiara manja menatap suaminya. "Bastian, pintu keluar di sana," usir Kai menunjuk pintu keluar. "Astaga Ra, aku mau melihat calon keponakanku juga." Keluh Bastian menolak untuk keluar. "Nanti kan ada fotonya, lagi pula juga dia masih sangat kecil, belum kelihatan. Jadi silahkan keluar Dokter Bastian," kata Kiara penuh penekanan. Dokter Sylvie, kalau nggak kuat ngadepin bumil satu ini, lambaikan tangan ke kamera. Cana Bastian lalu segera berlari keluar ruangan sebelum mendapatkan amukan dari Kiara dan Kaisar. "Adik ipar laknat, awas aja nanti kalau di rumah," gumam Kiara dengan kesal. "Baiklah, bisakah kita mulai sekarang?" tanya Dokter Sylvie sedikit gugup. "Bisa dok." Dengan semangat, Kiara segera berbaring dan melihat ke arah layar monitor di depannya. Ini adalah USG pertama yang dilakukannya. Saat waktu itu berada di rumah sakit, ia belum melakukan USG karena dirinya terburu-buru ingin segera pulang. Dan kini ia bisa melihat dengan jelas bagaimana perkembangan bayinya. "Di mana dok?" tanya Kiara yang memang tidak mengerti. "Anda bisa melihat ini, masih sangat kecil, usianya memasuki minggu ke-10 ya, dan semuanya baik, sehat juga normal," tutur Dokter Sylvie memberikan penjelasan. Apakah obatnya selalu diminum?"
Tanya dokter Sylvie. Obat apa? Tanya Kiara bingung. Masih dok, apakah harus berhenti? Tanya Kaisar menjawab pertanyaan dokter Sylvie. Saya akan resepkan ulang saja ya, karena sekarang istri Anda sudah hamil. Maka saya akan memberikan beberapa vitamin. Oh iya, apakah ada mual atau pusing atau semacamnya? Tidak ada dok, saya tidak merasakan apa-apa. Jelas Kiara. Baiklah, ini tetap saya resepkan untuk berjaga-jaga. Kalau tidak mual dan pusing tidak perlu diminum. Cukup minum vitaminnya saja. Dan untuk obat yang sebelumnya bisa di stop ya, kata dokter Sylvie. Memang itu obat apa dok? Tanya Kiara yang begitu penasaran. Karena memang selama ini dirinya meminum obat yang diberikan oleh Bastian dan Kaisar tanpa tahu obat apakah itu. Sebenarnya itu hanya vitamin, juga penyubur untuk rahim, untuk mempersiapkan rahim agar sehat saat menerima pembuahan, sehingga mempercepat kehamilan. Tapi semua itu kembali lagi pada yang kuasa ya, dan menurut saya Anda sangat cepat. Jelas dokter Sylvie, membuat Kiara langsung menatap ke arah suaminya. Namun Kai malah berpura-pura tidak melihatnya. Setelah menebus obat dan vitamin, kini Kiara dan Kaisar segera pulang ke rumah untuk memberikan kabar bahagia pada orang tuanya. Kamu sengaja menyiapkan semua ini? Tanya Kiara menatap suaminya. Iya, karena aku mau kamu cepat hamil anakku, sehingga kamu tidak akan meninggalkanku. Ucap Kai dengan santai. Kamu ingat saat pertama kali kita melakukan itu? Kamu masih meragukanku, dan kamu masih belum yakin akan perasaan kamu. Maka dari itu, aku meminta Bastian untuk mencarikan obat ini. Dan berhasil kan, hanya beberapa bulan saja kamu langsung hamil. Ucap Kai yang langsung memeluk tubuh istrinya. Gimana nggak langsung hamil kalau kamu gempur setiap hari? Bahkan kamu sering mengurungku sampai tidak bisa jalan keluar rumah. Sungut Kiara menggebu dengan kesal. Justru itu, usaha tak mengkhianati hasil. Inilah hasil dari kerja kerasku siang dan malam. Ucap Kai begitu bangga, namun malah membuat Kia melotot tajam. Jangan melihatku seperti itu sayang, aku tahu bahwa aku perkasa dan hebat. Astaga, Kai, kamu benar-benar. Sungut Kiara semakin kesal melihat kenarsisan suaminya. Menyebalkan. Kai tergelak. Ada perasaan lega dalam hatinya saat melihat sang istri sudah kembali memarahinya. Itu berarti Kiara sudah mulai tenang. Pikirannya tak lagi terfokus tentang kesedihan. Dan kini tugasnya untuk mempertahankan mood Kiara. Ia berjanji tidak akan membuat Kiara kembali bersedih lagi. Saat sampai di rumah, rupanya Bastian juga sudah duduk bersama kedua orang tuanya. Entah sejak kapan dia sampai di rumah. Padahal tadi mereka masih sempat bertemu di rumah sakit. Bas, kamu punya ilmu sihir ya? Bisa langsung hilang? Tanya Kiara lalu ia mendudukkan dirinya di seberang Bastian dan mertuanya. Kamu pikir aku Mbah Dukun? Habisnya kamu cepet banget sampai rumahnya. Apa habis aku usir tadi kamu langsung balik? Tanya Kiara lagi, namun Bastian malas menjawabnya. Tidak usah dijawab, Bas. Kata Kiara yang sebenarnya memang Bastian tidak ingin berbicara. Ia hanya ingin membuka mulut untuk memakan kacang. Sabar, sabar, sabar. Gumam Bastian mengusap dadanya. Mama, Papa, Kiara mau kasih kabar baik untuk semuanya. Kata Kiara tersenyum begitu lebar. Apa sayang, kamu kayaknya lagi senang banget. Ujar Mama Iris pura-pura antusias. Mama sama Papa akan segera punya cucu. Seru Kiara dengan bahagia. Membuat Mama Iris langsung bangkit dari tempat duduknya dan menghampiri Kiara. Benarkah? Tanya Mama Iris yang kini sudah duduk di samping Kiara. Kamu hamil?
Alhamdulillah, Mama bahagia banget sayang. Selamat ya. Mama berdoa semoga semua lancar sampai persalinan ya nak. Bayi, sehat, ibu selamat. Mama seneng banget. Ujar Mama Iris sampai meneteskan air mata. Bukan karena mendengar kabar kehamilan Kiara. Namun, ia terharu karena kini akhirnya Kiara kembali ceria lagi. Setelah masalah demi masalah yang dihadapi Kiara, kini akhirnya Mama Iris kembali melihat keceriaan di wajah menantunya. Bas, kok kamu gak kaget? Gak mau ngasih aku ucapan selamat? Cetus Kiara membanyunkan bibirnya dengan kesal. Papa Kris, Mama Iris, dan juga Kaisar sudah memberikannya selamat dan doa untuk dirinya dan bayinya. Kai begitu pandai berakting, berpura-pura sangat bahagia. Bahkan menciumi wajah Kiara dengan penuh kasih sayang. Tanpa peduli di depan keluarga sekalipun, namun Bastian malah bergidik sendiri. Sejak kapan abangku jadi sebutin ini? Gumam Bastian bergidik saat melihat tingkah Kaisar yang sangat berubah drastis sejak Kiara hamil. Ya gimana mau kagetnya Ra, aku udah tahu dari kapan tahu. Keluh Bastian dengan bingung. Ih, kan kemarin aku udah bilang, pura-pura tidak tahu dulu Bambang. Astaga Ra, aku gak bisa. Harus bisa. Dosa apa aku punya kakak ipar kayak gini? Dan parahnya aku pernah jatuh cinta padanya. Astaga, teriak Bastian dalam hatinya. Kenapa kau habis sekali mengumpat kami, Bas? Kiara langsung menatap tajam pada Bastian dan melemparnya dengan bantal sofa. Hingga akhirnya Bastian mengalah dan berpura-pura terkejut. Iya, Ra, iya, astaga, sabar. Besok aku harus beli stok sabar dulu ini. Gertu Bastian lalu mencoba berekspresi sesuai kemauan Kiara. Namun, usaha Bastian tidak hanya sekali dua kali. Seperti halnya orang melakukan syuting. Bastian sampai mengulangnya beberapa kali. Hingga saat take ke-10, barulah Bastian berhasil dan membuat Kiara mengucapkan terima kasih. Bersambung.